إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat ini adalah berupa sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ta'lim atau majlisul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan athar bagi kita di dalam keseharian kita, berupa tambahnya ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pembahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah terkait dengan tauhid, yakni pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Di dalam Islam ada 3 perkara yang penting. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid, kemudian yang kedua fikih, dan yang ketiga adalah akhlak atau akhlak dan adab. Tauhid ini adalah pondasi di mana dibangunnya ibadah. Sedangkan fikih adalah terkait dengan praktek pelaksanaan daripada ibadah itu, tata cara yang mengatur tata cara peribadatan. Dan tauhid itu adalah ruhnya ibadah. Kalau fikih kuat tapi tauhidnya nggak kuat, ya nggak ada rohnya. Satu contoh misalnya, kita mungkin ketika sholat sesuai dengan syarat dan rukun sholat, sesuai dengan syarat rukun sholat berdasarkan ilmu fikih. Kemudian di mana rohnya tauhid? Rohnya tauhid adalah kita tidak hanya sekedar melaksanakan, menunaikan ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukunnya semata-mata, tetapi dengan adanya roh tauhid akan menghadirkan hati terkait dengan takzim kita kepada Allah. Contoh, ya sholat tadi. Kalau sekedar hanya menunaikan syarat rukunnya, selesai. Tapi kalau dibarengi dengan tauhid, beda. Satu, baru mendengar panggilan adzan saja sudah lain. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk masjid, karena sholat itu kita akan berkomunikasi dengan Allah, maka akan menghadirkan hati karena takdim kita kepada Allah. Dan takdim seseorang kepada Allah kuat dan besar jikalau tauhidnya kuat. Maka kita tidak mungkin ketika masuk masjid, rumahnya Allah, kita mau komunikasi dengan Allah, cengengesan kan nggak mungkin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kalau mendengar adzan pucat. Sampai saking takutnya
Dan saking takzimnya kepada Allah, ketika mendengar adzan itu nggak konsentrasi kecuali bagaimana nanti dia fokus sebentar lagi akan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sapa sama istrinya itu. Fatimah radhiyallahu anha nggak noleh. Kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa abi, ini suami saya kenapa ini?" Ya bahasa panturanya begitu. Kok saya sapa kok nggak noleh? Saya ini kan istrinya. Rasulullah kemudian ya begitulah suamimu ketika dia mendengar azan dan mau sholat, hatinya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kok pucat, mau dengar azan saja belum qomat saja. Setelah qomat ya baru qomat belum takbir imamnya. Itu kita. Kalau itu para sahabat bukan sekedar menunaikan syarat rukun daripada sholat, tetapi mau sholat pun sudah ada takdim. Ya. Sama kan jenengan semua kalau datang mungkin ziarah ke rumahnya direktur Lintek mungkin ya sudah persiapan gitu. Di rumahnya nggak macam-macam, berani rokokan di rumahnya tanpa kenal sebelumnya. Ya, tapi kita ya sama, kita di rumahnya Allah ya menggunakan adab dan akhlak sebagai apa? Takzim terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab sangat penting sekali. Bahkan para ulama mengatakan jadi al-akhlaq wal adab itu qabla al-ilm. Jadi muqaddam 'ala al-ilm. Ilmu itu didahului dengan akhlak dan adab. Ya. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan sesungguhnya aku belajar akhlak, adab dan akhlak arba'ina sana, 40 tahun. Sementara aku belajar ilmu syar'i hanya 4 tahun saja. Ya, akhlak itu penting. Coba kita di akhir-akhir zaman ini kan luar biasa, Masya Allah. Terkadang orang menyampaikan ilmu, saya tidak bermaksud kemudian ghibah atau kemudian menunjuk salah seseorang, tidak. Kadang-kadang ilmu yang disampaikan adalah hak, benar. Namun terkadang ketika disampaikan tidak menjadikan sejuknya hati ketika menerima ilmu. Disebabkan juga karena perlu akhlak dan adab. Masya Allah. Hari ini yang kadang-kadang nggak terima justru sesama orang Islam. Karena merasa nggak nyaman terkait dengan apa? Dengan orang yang menyampaikan, atau bisa jadi dengan materi yang disampaikan. Kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu bagaimana berakhlak dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi bukan orang beriman, dengan orang Yahudi. So, kita itu sudah ma'ruf kan dengan orang Yahudi yang buta tua di depan gerbang kota Madinah itu. Itu orang Yahudi tua buta ketemu Rasulullah SAW dan dia nggak tahu kalau di hadapannya Rasulullah SAW itu beliau kemudian nyuapin orang Yahudi tersebut, Masya Allah. Padahal ketika disuapin ini mulutnya orang Yahudi tidak berhenti mencela Rasulullah SAW. Beliau orang Yahudi, ya. Bukan orang Islam, orang Yahudi sudah begitu mencela Rasulullah yang dicela di hadapannya. Ya. Masih disuapin, setiap hari masih ditengok di ini, Masya Allah begitu. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika melihat apa yang sudah dikatakan Rasulullah SAW, beliau berusaha mengganti Rasulullah SAW. Tanpa bilang kalau Rasulullah sudah meninggal, ya langsung disuapin. Baru nyuapin saja itu sudah terasa ini orang Yahudi ini. Ini kok kayaknya bukan seperti orang yang biasa nyuapin saya gitu. Kok kayaknya kurang lembut, kurang apa ya? Kurang istilahnya kurang sek di hatinya gitu. Kemudian dalam hati Abu Bakar, ya memang tidak ada yang mampu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak, dalam Kemudian dijawab, betul, memang saya bukan orang yang setiap hari menyuapin Anda, ya, menyapa Anda, bukan. Lah terus siapa? Saya adalah temannya. Lah terus siapa yang biasanya saya? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget itu ternyata. Itu orang yang setiap hari nyuapin saya ternyata adalah
Rasulullah SAW yang setiap hari nggak lepas dari serangan mulutnya, caciannya, makiannya kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak kemudian sama perilakunya. Subhanallah, gitu mulia dan akhlak Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian tadi, memang tidak ada yang mampu seperti engkau ya Rasulullah. Itu orang yang tidak beriman, merasa nyaman dengan akhlaknya orang beriman. Mestinya orang beriman tentu lebih nyaman lagi kemudian dia berakhlak dan merasakan akhlaknya orang beriman. Pastinya kan begitu lebih, ya. Maka terkadang kalau saya melihat sekarang di sekarang, di zaman sekarang atau mungkin di medsos gitu ya, itu Masya Allah, ya, saya bisa menyimpulkan berarti kalau orang itu semakin tinggi tauhidnya, semakin tinggi ilmunya, maka semakin rahmah dia ada pada sesama kaum muslimin. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kenapa? Karena ilmu agama ya dengan berbagai macam bidang cabangnya semuanya adalah cocok dan sesuai dengan fitrah manusia. Maka sudah barang tentu ketika orang yang berilmu menghadirkan ilmu di hadapan orang yang beriman, dia akan menjadikan sejuk hati orang beriman. Dan semakin nyaman orang beriman ketika bermuamalah dengan orang beriman. Nah, ini penting. Jadi tidak sekedar hanya menyampaikan terkait retorika di dalam menyampaikan ilmu, tetapi perpaduan tadi tidak cukup dengan tauhid, fikih atau dengan ilmu yang lain, tetapi harus dipadu dengan akhlak. Ya, dan itu sangat penting. Saya tidak di sini bermaksud bahwa saya di depan antum sekalian lebih soleh, lebih baik daripada antum sekalian, tidak juga. Baik, di kesempatan ini masih ada waktu, ini sampai jam berapa? 4 ya, berarti ada setengah jam, mudah-mudahan cukup ya. Tauhid adalah perkara yang sangat penting ya, karena tauhid adalah landasan pokok daripada agama kita. Tauhid adalah pondasi, sebagaimana pondasi ya di bangunan itu. Sekuat apapun bangunan itu, tapi kalau pondasinya lemah, maka akan mudah runtuh. Baik, ahamiyatut tauhid wa fadluhu, pentingnya tauhid dan keutamaannya. At-tauhidu a'dhamu arkanil Islam. Yang pertama, kenapa tauhid itu penting? Karena tauhid adalah a'dhamu arkanil Islam. Tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Wa akbaru da'aimi al-'idham, penyanggah agama Islam yang paling kokoh, tauhid. Jadi tauhid itu adalah penyangga Islam yang paling kokoh. Wala yumkinu lil mar'i ayyadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid. Seseorang tidak mungkin masuk ke dalam Islam kecuali dia bersaksi dengan tauhid. Wa aqarru bil ubudiyyah lillah wa nafaha amma siwa, dan mengikrarkan ya, jadi bersaksi dengan tauhid dan menetapkan tauhid itu dengan ubudiyah, dibuktikan dengan ubudiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafaha amma siwa, dan menafikan selain yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang dimaksud di sini adalah ya, persaksian daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seseorang menjadi seorang muslim harus melalui pintu dan gerbang syahadat ini. Jadi pintunya Islam itu satu, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang tidak mungkin menjadi seorang muslim
yang sesungguhnya, seorang mukmin yang sesungguhnya, sampai dia kemudian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak dan wajib untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bersaksi terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak dan wajib diibadahi, maka setelah itu dia menafikan, meniadakan setiap yang disembah selain Allah. Setiap yang diibadahi selain Allah, kita meyakini bahwa itu adalah batil, itu adalah sesat, menyesatkan. Persoalan kemudian orang lain meyakini itu hak mereka. Maksudnya bagaimana? Ini adalah terkhusus bagi orang yang sudah bersaksi. Maka kalimat dalam ayat dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Baqarah, la iqraha fiddin, itu adalah berlaku sebelum orang masuk Islam. Faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Namun ketika dia sudah mengucapkan, sudah menetapkan status dirinya dengan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia seorang muslim, maka dia wajib mengikuti apa yang menjadi pakem di dalam agama Islam. Seperti jenengan sebelum masuk lintek bebas, mau melakukan sesuatu yang dilarang lintek itu bukan urusan. Tapi kalau sudah masuk ke lintek, berarti harus siap mengikuti aturan lintek, kan begitu. Ini kan secara logika kan kita terima. Ya. Adapun orang lain kemudian tidak menganggap aturan lintek, nggak menjadi soal. Itu adalah hak mereka. Tapi kita yang sudah masuk ke dalam akad dan persaksian itu, maka wajib. Apa? Kalau sudah kita mengikrarkan bahwa yang berhak dan wajib diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila ada Tuhan yang disembah atau sesuatu yang disembah selain Allah, maka kita wajib menafikan, wajib menolak. Ya harus pede. Kenapa? Dalam Islam ditegaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Harus kita yakini. Nggak boleh ragu. Mudah kita nggak ragu. Jangan-jangan nanti yang benar itu nggak Islam. Wah ini. Ya. Kita tidak boleh begitu. Harus yakin betul. Itu sebagai konsekuensi. Yang kedua adalah persaksian terkait Rasulullah SAW adalah seorang hamba dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka kita harus mengikuti konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasul. Ini kalau dijelaskan itu nggak cukup waktunya, ya. Cuma secara umum saja. Mudah-mudahan nanti ada yang menjelaskan lebih khusus. Jadi pertama, kenapa tauhid itu penting? Karena tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Kemudian tadi disebutkan bahwa konsekuensi itu adalah diucapkan dengan lisan dan diikrarkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ya. Maka di dalam Islam itu ada dua rukun, rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman itu adalah bersifat i'tiqadiyah, keyakinan dalam hati, dan diwujudkan keyakinan itu dalam bentuk amaliyah berupa rukun Islam. Maka rukun Islam itu berupa amaliyah. Setelah syahadat adalah sholat, kemudian ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji, dan ada banyak lagi amalan-amalan ibadah yang ditetapkan oleh Islam. Termasuk juga adzabhu, berkorban, berdoa, kemudian khauf, roja, inaba, itu wajib dan ibadah yang disyaratkan Allah kepada kita sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Ya.
Contoh, Islam mensyariatkan yang perempuan pakai jilbab, maka yang sudah bersaksi menjadi seorang muslim ya wajib pakai jilbab. Adapun orang yang tidak Islam nggak pakai jilbab bukan urusan. Dan kita tidak punya hak memaksa mereka untuk pakai jilbab. Nah, ini penting. Nah, itu konsekuensi. Kalau kita sudah mengaku muslim berarti siap dengan konsekuensi Islam itu. Harus siap sholat. Kalau Ramadan ya harus puasa Ramadan. Ya, kalau waktunya zakat ya zakat, kita bayar zakat. Jikalau sudah 1 tahun kemudian mencapai 1 nisab ya harus kita bayar zakatnya. Kalau sudah mampu haji, meskipun haji itu tidak wajib bagi semua orang beriman, tapi perlu dipahami bahwa niat untuk haji wajib. Adapun berangkatnya tidak wajib. Niat wajib, niat. Itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, kenapa tauhid itu penting? Yang kedua adalah at-tauhid ahamul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid itu adalah perkara yang paling penting, ya. Kewajiban yang paling penting dan perkara yang wajib yang pertama, ya, yang harus ditunaikan oleh manusia sebenarnya secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah menyampaikan dalam hadisnya. Jadi tauhid itu adalah fahuwa muqaddam ala kullil a'mal. Tauhid itu didahulukan atas semua amal. Wasabiqu kullil muhimmat, dan mendahului dari perkara-perkara yang penting. Liman zilatihil kubra wali ahamiyatihil utma, disebabkan karena kedudukannya yang besar dan pentingnya yang agung, yang besar juga. Kemudian mana dalilnya bahwa tauhid adalah perkara wajib yang pertama dan yang paling utama adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi lamma ba'athahu Mu'ad ilal Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'ad yang diutus Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah di sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kaum ahli kitab, maka perkara pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah tauhid. Diajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak dan wajib untuk diibadahi kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah? Karena ibadah itu menjadi benar kalau tauhidnya benar. Kalau tauhidnya salah, ibadahnya nanti salah. Ya, ini maka yang perlu dipahamkan terlebih dahulu adalah tauhid. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umurnya 63 tahun itu, dalam riwayat ada 11 tahun, ada yang 13 tahun, kan ada yang kurang dari itu di Mekah itu Rasulullah hanya mengajarkan tauhid la ilaha illallah saja. Baru kemudian syariat-syariat ibadah yang lain itu ketika di Madinah. Makanya betul-betul ya kaum muhajirin itu betul-betul sangat kuat. Ya. Siksaan yang paling berat dilakukan yang didapati oleh orang beriman ya dari para sahabat Rasulullah SAW adalah ketika mereka di Mekah. Masya Allah. Sampai ada namanya Habab bin Arad, itu seorang budak yang masuk Islam itu dipaksa untuk keluar dari Islam itu, dibikinkan papan dari besi ini. Habab bin Arad dibakar sampai biru, kemudian dibuat setrika tubuhnya di atas papan itu. Tidaklah meleleh kulit dan dagingnya ini yang menjadikan besi itu mati, disebabkan lelehan daripada kulit dan dagingnya itu. Masya Allah. Tujuannya cuma satu. Apa? Supaya dia keluar dari keimanan. Tapi
Tapi subhanallah, iman-iman para sahabat begitu sangat kuat. Ada yang namanya Khubayb bin Adi. Itu orang pertama yang dikuliti hidup-hidup oleh orang kafir Quraisy. Sebabnya apa? Sebabnya hanya mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Hari ini orang-orang saudara kita di Palestina, ya, diperangi sampai 75 tahun atau 73 tahun, ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang Yahudi. Apakah karena mereka punya tumpukan minyak dan seterusnya? Itu hanya alasan-alasan yang sifatnya ya di permukaan saja. Intinya adalah apa? Intinya adalah ingin mengeluarkan dari keimanan. Bahkan kalau andai kata penduduk Gaza itu sekedar dengan dunia tawaran orang Israel itu sudah berlaku sampai sekarang. Silahkan kalau kamu mau serahkan senjatamu kepada kami, kamu akan saya bangunkan rumah yang mewah. Pokoknya kamu akan saya bikin seperti Singapura. Minta dunia kayak apa saya sendiri. Menolak. Dunia itu kecil, Masya Allah. Dunia itu kecil. Spanyol dulu itu adalah Muslim 100%. Kemudian datang Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth yang memberikan tawaran, nggak apa-apa nanti kalau kamu tunduk kepada kami orang-orang Kristen pada saat itu, orang Nasoro, ya, pasukan salib, kamu akan saya bebaskan. Silakan kamu bangun masjid, musola, silakan kamu ibadah di situ. Kamu akan saya biarkan. Setelah mereka menyerah, dikuasai. Dan pilihannya cuma dua, Islam atau murtad. Kalau Islam dibunuh, dibikinkan parit. Kemudian seperti Ashabul Ukhdud itu, ya, Masya Allah. Itu dulunya begitu. Ya, ini kita sebagai orang Islam ya. Kalau saya untuk melihat Palestina cukup jadi manusia saja. Ya, cukup jadi manusia sudah cukup. Lebih-lebih kalau kita merasa adalah seorang Muslim. Kadang-kadang kita ini masih terlalu macam-macam. Ya, begini. Ya. Jadi itu pun juga karena faktor. Karena Zionis itu adalah kaum satanis. Ya, Zionis itu paganisme dan satanis. Tujuannya cuma satu, la aghwiyannahum ajmain. Fungsi dan tujuan pokok iblis meminta supaya diperpanjang umurnya di dunia sebagai salah satu tawaran ketika dia siap ditetapkan di neraka jahanam selama-lamanya oleh Allah. Kemudian iblis meminta tawaran kepada Allah diperpanjang umurnya supaya apa? Supaya memalingkan manusia dari keimanan yang benar. Tetapi satu pengakuan iblis dan pernyataan iblis dalam Al-Quran, la'aghwiyannahum ajmain illa min ibadikal mukhlasin. Saya benar-benar akan memalingkan semua manusia dari keimanan kecuali satu yang susah kami palingkan. Siapa? Adalah orang-orang dari kalangan hamba-hambamu ya Allah yang mereka beribadah kepadamu ikhlas semata-mata karena Engkau. Tauhid itu adalah bentuk keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah. Ya. Nah, ini orang Palestina, Masya Allah, luar biasa. Darahnya muncrat itu yang dipegang Quran, yang dibaca Quran. Kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat tauhid. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu memang sudah fitrah Allah bahwa kejadian di Palestina itu juga menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, dan itu yang jelas bahwa Baitul Maqdis adalah milik kaum muslimin. Ya, itu butuh pembahasan khusus. Kemudian yang ketiga, kenapa tauhid itu penting? Al-ibadat la tuqbal illa bit tauhid. Ibadah itu tidak diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Fahuwa syartu sihhatiha. Tauhid itu adalah syarat benarnya ibadah. Wa asasu qabuliha, dan menjadi asas pondasi diterimanya ibadah. Wal ibadatu la tusamma ibadatun. Ibadah itu tidak disebut ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dibarengi dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatun. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat jika tidak dibarengi dengan toharoh. Sholat itu tidak sah kalau tidak dibarengi dengan toharoh.
Fa idza dakhala syirku, ya, fasadatil ibadah. Jikalau syirik itu masuk dalam ibadah, maka ibadah itu rusak. Ibadah itu rusak. Contoh, sholat itu kan ibadah yang harus diberikan, dipersembahkan kepada Allah. Ternyata ketika kita mau sholat, kita kemudian niatnya, wah, ini kalau saya nggak sholat ini bahaya. Karena yang sholat juga di situ ada calon mertua saya. Bisa jadi nanti saya nggak dinikahkan. Ini kan karena apa? Karena calon mertua. Atau dia sholat karena orang lain. Jikalau niatnya di awal bukan karena Allah, sudah masuk syirik besar. Tapi kalau di pertengahan, misalnya kita sholat niat karena Allah, kemudian di tengah-tengah sholat dijejeri sama direkturnya, wah sholatnya dibaguskan sedikit, yaitu masuk syirik-syirik kecil. Maka rusak apa? Maka ibadahnya rusak, ya, tidak berfungsi. Berkorban, menyembelih, itu ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, wa nusuki, pengorbananku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ternyata kita nyembelih sapi, kita korbankan untuk Nyi Roro lor, karena posisi di lor, di utara. Maka korban kita tidak sah. Dan korban kita ini termasuk syirik besar. Masya Allah, ini penting semacam ini. Maka korban yang mestinya ibadah menjadi rusak, bahkan menjadi dosa. Kalau itu termasuk syirik besar, yukhrijum minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini harus tahu. Itu pentingnya tauhid. Nah, kemudian kurang 10 menit ya. Atau sudah cukup, Pak Zul? Sudah pun pegel jenengan. Pripun? Dilanjut napa sampun? Nek sampun mboten napa-napa. Lanjut nggih 10 menit. Baik. Masyaallah nggih. Sakniki setelah kita paham pentingnya tauhid, berikutnya adalah keutamaan tauhid. Tauhid keutamaannya yang pertama adalah at-tauhidu sababul lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah menjadi sebab jaminan keamanan bagi orang yang bertauhid fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa dalilu qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan bidzulmin, dengan kezaliman. Jadi syirik, kezaliman itu dimaksud adalah syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ketika nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Nah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, maka ulaika lahumul aman. Mereka ini mendapatkan jaminan keamanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jaminan keamanan di sini adalah fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan aman, dijaga oleh Allah. Ya. Di akhirat dia juga dijamin aman oleh Allah. Makanya nanti orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah meninggal dunia dan di akhirat nanti dihisab oleh Allah, penyesalan mereka yang terbesar ya adalah satu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti orang kafir di hari kiamat dia akan melamun berangan-angan seandainya mereka dulu adalah seorang muslim. Masya Allah, ini penting. Nah, orang muslim yang selamat
yang dijamin oleh Allah keamanan di dunia dan di akhirat adalah orang yang meninggal dunia masih membawa keimanannya, nggak dicampuri dengan syirik yang belum ditobati, yang belum ditobati. Sebagaimana Fir'aun itu kan syiriknya masuk paling tinggi ya, syiriknya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Fir'aun adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di laut merah itu, kemudian dia mengatakan inni amantu bi rabbi bani Israel. Dia beriman dengan Bani Israel, tapi sayang kondisi itu sudah sakarat dia. Masya Allah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir jenengan buka, itu malaikat Jibril itu karena begitu marahnya dan bencinya kepada Fir'aun, akhirnya diambil apa? Lempung pasir itu disumpel mulutnya. Kenapa? Karena malaikat Jibril takut kalimat Fir'aun itu diulang-ulang sehingga tembus langit 7 dan diampuni oleh Allah. Karena malaikat Jibril tahu betapa Allah itu maha pengampun. Kita adalah manusia biasa, nggak luput dari salah dan dosa. Maka jangan lupa untuk bertobat kepada Allah. Kalau betul-betul kita tobat kepada Allah, betul-betul ikhlas bertobat kepada Allah, masih ada jaminan bagi kita untuk diampuni oleh Allah. Bahkan dalam Quran jelas itu, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Qul, katakan, li ibadiyalladzina asrafu, bagi hamba-hambaku yang melampaui batas hidupnya, senangnya maksiat, semuanya maksiat, semua dosa, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jangan sampai mereka putus asa dari rahmatku. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah zat yang maha pengampun atas semua dosa. Selagi kita masih hidup dan ada kesempatan untuk bertobat sebelum mati, ada peluang untuk diampuni. Tapi barang siapa yang meninggal dunia membawa dosa syirik besar, apalagi itu, maka jelas innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah golongan yang, ya, yang buruk, yang jelek. Baik, itu jadi orang beriman yang menjaga keimanannya, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, dia mendapat jaminan keamanan di dunia dan di akhirat dia aman. Wahum muhtadun, di dunia dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang, mohon maaf, pernah itu ada orang itu yang, mohon maaf ya, stres gila itu setelah belajar tauhid sembuh. Ya karena jin itu nggak mau mendekati orang yang punya tauhid yang lurus, tauhid yang kuat, betul itu. Nih. Kemudian yang kedua adalah tauhid itu sababu dukhulil jannah wan najatu minan nar. Jadi tauhid itu, ya, keutamanya adalah menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan selamatnya dari neraka. Qala alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa an isa abdullah wa rasuluh, ya, wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amal. Muttafaqun alaih. Jadi orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, ya, kecuali adalah Allah dan Muhammad sebagai rasulnya, dan tadi yang saya sampaikan ini di sini, ya, termasuk kemudian yakin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah, ya. Kemudian neraka itu adalah hak, surga itu hak. Dia ada jaminan.
ya, untuk mendapatkan surga. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka, ya, atas neraka, ya. Man qala la ilaha illallah yambaghi bidzalika wajhallah, muttafaqun alaih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini tegas mengharamkan neraka bagi orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini benar-benar dimaksudkan supaya dia mendapatkan wajah Allah, alias ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, keutamaan tauhid adalah at-tauhid najatum min qurabid dunya wal akhirah. Tauhid itu adalah keselamatan, ya, perkara yang akan menyelamatkan, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid dari qurabid dunya, penderitaan dunia dan akhirat. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala at-tauhidu mufazza'un a'da'ihi wa wal wali, ya, untuk petangnya sih, ya, wa auliyaihi. Tauhid itu, ya, adalah pelindung bagi musuhnya dan bagi wali-walinya. Maksudnya bagaimana pelindung bagi musuh-musuhnya itu? Orang yang tidak beriman, ya, ketika dia mengucapkan kalimat tauhid itu, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dulu ada orang Arab dulu itu, zaman dulu itu, ketika mereka sedang berlayar di tengah laut, itu mereka ketika ditendang ombak itu, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat tulus ikhlas. Masya Allah. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan dia sampai ke tepi pantai, idahum yusyrikun, ternyata dia berbuat syirik. Oh, saya selamat tadi itu karena saya membawa keris satu kresek, atau karena saya membawa aki satu kresek, macam-macam gitu, pokoknya selain Allah. Padahal dia tadi apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang mengatakan mengatakan bahwa mereka adalah ateis itu kadang-kadang spontan dia akan mengatakan oh my god. Artinya apa? Hatta orang yang mengikrarkan dirinya sebagai orang anti Tuhan, itu pun dia tidak bisa menahan spontanitas mulutnya mengatakan oh my god. Ini kan pengakuan bahwa memang di dunia itu ada, Allah itu ada gitu. Ya. Dan ketika orang memberikan pengakuan terkait itu, hatta orang yang tidak beriman, ya, sekedar pengakuan secara lisan, itu masih Allah selamatkan, meskipun kemudian dia berbuat syirik. Tapi kalau orang beriman, Allah amankan dia di dunia, selamatkan di dunia, wali-wali Allah, wali-wali daripada tauhid ini, dia selamatkan di dunia juga nanti dia di akhirat. Insya Allah. Itu adalah pentingnya, ya, dan keutamaan daripada tauhid, dan insya Allah masih banyak, ya, tentang keutamaan daripada tauhid itu masih banyak, dan kita perlu belajar karena ilmu itu pembimbing hidup. Jangan sampai kita ini membatasi diri tidak mau belajar. Oleh sebab itulah belajar itu perintah yang wajib dan berakhir hanya kematian saja. Selagi belum mati, kita ini masih punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Ya, saya ulang lagi, belajar ilmu agama itu sampai detik terakhir kematian kita. Bukan batasan karena kita itu S2, bukan karena doktor, bukan karena profesor. Selagi masih ada nyawa di kandung badan,
Meskipun fisik tidak sempurna, masih hidup, dia berkewajiban untuk thalabul ilmi. Karena menyembah Allah itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kewajiban beribadah itu adalah sampai akhir kematian. Dan ilmu itu menjadi pengarah dan pembenar daripada ibadah. Oleh karena itu kewajiban belajar sampai mati. Kalau sudah mati baru kemudian kita tidak belajar. Demikian, mudah-mudahan berfaedah. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ini ya ada hal yang mungkin kurang bagi panjenengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah. Kalaupun toh kita dipanggil oleh Allah dimanapun berada, dalam keadaan apapun, kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka ini juga menjadi wasilah kita. Ya, majelis taklim ini menjadi wasilah kita nanti di hadapan Allah, bahwa kita pernah duduk di majelis taklim, di masjid, di lintek, di tempat kerja, menjadi hujah nanti di hadapan Allah, bahwa kita juga pengen ibadah kita itu baik, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.